salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Berjumpa lagi dengan saya Yuda Nugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Ya teman-teman, setelah sekian lama saya tidak pernah up video ya. Karena ada gangguan-gangguan teknis tentang sistem dari YouTube. Kali ini saya akan mulai rutin kembali untuk selalu update video-video terbaru. Jadi buat teman-teman yang belum follow, belum subscribe, jangan lupa subscribe ya YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang population genetik ya. Population genetik. Jadi apa itu population genetik? Population genetik adalah pelestarian sifat, pelestarian genetik teman-teman. Ini sehubungan dengan tata cara beternak yang tersistem ya teman-teman. Nah, population genetik ini teman-teman bukan hanya sekedar teori, tetapi sudah ada penelitiannya teruntuk makhluk hidup, bisa untuk tumbuhan, hewan dan bahkan manusia. Ya, nah mungkin banyak para peternak-peternak ayam aduan yang mengesampingkan teori ini atau hasil penelitian ini population genetik karena banyak sekali persepsi atau pendapat atau statement yang timbul yang muncul dari beberapa peternak dan bermacam-macam sekali ragamnya. Ada yang percaya dengan teori ini, dengan hasil penelitian ini, dan ada pula yang tidak percaya dan bahkan menjudge bahwasanya teori ini hanya sekedar teori untuk agar supaya membodoh-bodohi. Ya, ada. Untuk saran saya ya, sebelum kita masuk pembahasan, nanti teman-teman boleh ikutin yang ada di video ini, cara beternak yang terstruktur, yang tersistem, boleh silahkan. Asal dengan catatan teman-teman itu mau mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran, dan mengorbankan materi tentunya. Lalu apa saja hal-hal atau step-step yang perlu dilalui untuk menjalankan teori atau hasil penelitian population genetik. Itu ada beberapa perkawinan silang ya teman-teman. Ada beberapa sistem perkawinan, yaitu crossbreed, inbreed, linebreed, lalu crossbreed lagi ya. Jadi ada beberapa sistem perkawinan yang harus dilalui. Karena jika menggunakan teori ini teman-teman itu tidak singkat ya, jadi memakan waktu yang cukup lama, tentu saja tenaga dan materi yang terkuras untuk mempraktekkan teori yang akan saya jelaskan ini. Nah, apa sih tujuannya kita melakukan pelestarian genetik atau pelestarian sifat ini dalam beternak ayam aduan? Tujuannya adalah kita agar supaya bisa mendapatkan materi atau indukan yang memiliki sifat genotip dominan ya, yang memiliki sifat genotip dominan. Tujuannya ini teman-teman, syukur-syukur nanti genotip dan fenotipnya ikut dominan. Itu sungguh sangat luar biasa sekali teman-teman jika fenotip dan genotipnya itu dominan bersamaan. Nah, apa itu fenotip dan apa itu genotip dan apa itu dominan? Jadi gini teman-teman, kalau genotip itu adalah sifat-sifat karakter yang menurun dari indukan ya, dari indukan atau dari materi yang digunakan atau dari pajak atau biangnya. Jadi sifat-sifat karakternya, pola mainnya itu menurun dari materi yang kita gunakan. Itu genotip ya. Kalau fenotip itu ciri-ciri fisiknya teman-teman ya, ciri-ciri fisiknya, ciri fisik yang menurun dari indukan atau materi yang kita gunakan. Contoh pajak yang kita gunakan
ulesnya merah, nanti anaknya ulesnya merah-merah. Nah, itu fenotip yang menurun dari paceknya. Jadi contohnya seperti itu ya untuk fenotipnya. Kalau genotipnya, contohnya misal paceknya itu pola mainnya super lock, anak-anaknya nanti super lock. Nah, itu genotip ya. Jadi beda, genotip antara genotip dan fenotip itu berbeda. Itu secara sederhananya seperti itu ya teman-teman. Lalu apa itu dominan, apa itu resesif ya? Kalau dominan itu adalah genetik ya, genetik yang mendominasi. Jadi menutupi sifat-sifat resesifnya. Ya. Sedangkan resesif itu genetik yang sangat mudah sekali tertutupi oleh genetik yang dominan. Seperti itu ya teman-teman. Itu secara sederhana aja. Oke, kita mulai dari awal ya, dari awal. Jadi pertama-tama teman-teman, kita itu harus mencari materi yang akan kita gunakan untuk dilestarikan genetiknya atau sifatnya. Jadi salah satu teman-teman, nggak bisa dua-duanya ya, ini salah satu aja. Contoh misal teman-teman mungkin punya pacek atau pejantan atau ayam jantan yang bagus, yang kualitasnya super, yang mungkin menangan ya, dan lain-lain. Dan cara memilih materinya pun itu ada unsur-unsur yang harus terpenuhi ya teman-teman. Contohnya bloodline atau trah atau keturunan ya, harus dari bloodline yang bagus. Yang kedua ciri fisiknya harus bagus. Yang ketiga pola mainnya harus sesuai dengan jenis dan harus bagus. Yang keempat karakternya harus bagus. Contoh karakter performanya dari bobot pukul, tada pukul, akurasi pukul, dan lain-lain. Lalu track record yang kelima ya, track record. Syukur-syukur pajak yang nanti kita gunakan itu sudah memiliki beberapa kemenangan, sudah melampaui beberapa kemenangan. Seperti itu ya teman-teman cara memilihnya. Nanti akan saya bahas juga cara memilih pajak dan biang yang bagus untuk beternak. Tapi kita kembali lagi ke topik population genetik ya. Nah, kita harus pilih salah satu materi yang akan kita lestarikan genetiknya atau sifatnya. Contoh misal pacek ya, pacek teman-teman punya pacek yang kualitasnya bagus, bloodline-nya bagus, ciri fisiknya bagus, pola mainnya bagus, performanya bagus, dan track record-nya bagus. Ya, kita ambil contoh langsung aja. Ambil contoh langsung ayamnya itu yang jantan super lock. Super lock yang udah win sampai berpuluh-puluh kali. Contohnya ya. Contoh aja ini. Nah, kita udah siapkan itu. Nanti kita siapkan satu betina yang tentunya kualitasnya bagus juga. Dan saran saya menggunakan betina yang jenis dan karakternya sama seperti paceknya. Contoh kalau pajaknya tadi super lock ya, panat, kita juga pakai betina panat ya, yang jenisnya sama dan karakternya sama, super lock. Nah, jadi awal kita mulai teori population genetik ini teman-teman, agar untuk menghasilkan materi dengan genotip yang dominan, kita lalui sistem crossbreed dulu teman-teman. Crossbreed ya. Yang pertama itu crossbreed dulu. Apa itu crossbreed? Perkawinan antara dua individu yang tidak memiliki ikatan darah atau hubungan darah sama sekali. Jadi antara jantan dan betinanya itu tidak ada hubungan darah sama sekali. Ini crossbreed ya, crossbreed. Pajak dan biangnya itu kita pilih yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya, udah siap pajak dan betinanya, kita kawinkan, kita crossbreed. Nanti proses pertama ini crossbreed teman-teman, itu kita bisa 2 atau 3 kali tetasan, 2 atau 3 kali produksi ya. Dari 2 atau 3 kali produksi tersebut kita kumpulkan, kita pilih betina yang paling bagus teman-teman ya. Kita pilih betina yang paling bagus, yang paling bagus dari persilangan pertama tadi. Loh Mas Yuda, kenapa kok ambilnya betina bukan yang jantan? Karena kita akan melestarikan genetik dari paceknya ya.
Kalau kita melestarikan genetik dari biangnya, nanti kita ambilnya yang jantan. Tapi kalau kita akan melestarikan genetik paceknya yang jantan, kita ambil anakan yang betinanya, teman-teman. Ya, ambil anakan betinanya yang paling bagus. Mulai dari ciri fisik, pola main, dan lain-lainnya. Kita seleksi yang paling bagus. Kita ambil, lalu kita siapkan untuk proses selanjutnya, yaitu inbreed. Apa itu inbreed? Inbreed adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki ikatan darah sangat dekat, yang memiliki hubungan darah sangat dekat. Contohnya, pacek dan anak betinanya, atau induk dan anak jantannya, atau jantan dan saudara betinanya. Seperti itu ya. Tapi karena kita akan melestarikan genetik dari pacek, kita ambil anak betinanya, lalu kita kawinkan pacek utama dengan anak betinanya. Anak betinanya ini kita udah seleksi yang bagus dan kita udah persiapkan untuk produksi. Nah, di dalam mempersiapkan kita juga harus meyakini pada usia berapa si betina ini bisa menurunkan anakan yang berkualitas, anakan yang bagus. Kalau dari beberapa peternak-peternak senior, beliau mengatakan keturunan ketiga itu adalah keturunan yang paling bagusnya. Jadi keturunan pertama dan kedua masih belum terlalu bagus karena mungkin belum cukup umur si betinanya ya. Jadi keturunan ketiga. Jadi kita siapkan sampai keturunan ketiga dulu ya, baru nanti dikawinkan dengan pacek utama. Di inbreed ya, ini kita udah masuk inbreed, dikawinkan ya. Kalau udah dikawinkan sama seperti proses yang pertama, sampai 2 atau 3 kali produksi ya. 2 atau 3 kali produksi, nanti anaknya dikumpulkan lagi ya, dikumpulkan lagi, lalu kita ambil anak betinanya lagi ya, anak betinanya lagi. Anak betinanya ini kita seleksi yang paling bagus ya, yang paling bagus, yang kita lihat itu mungkin fenotip dan genotipnya itu sama. Jadi sifat-sifat karakternya dan pola mainnya juga fisik-fisiknya itu sama dengan pacek utamanya ya. Kita pilih yang seperti itu agar supaya apa? Agar supaya nanti kemungkinan genotip dan fenotipnya itu menurun. Walaupun tujuan kita itu untuk mencari genotip dominan, tetapi ketika nanti kita mendapatkan genotip dan fenotip yang dominan ya, itu nanti akan sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi tingkat kemiripannya nanti dengan materi pertama yang kita gunakan itu akan bisa 90 bahkan 95%, mendekati mirip dengan pacek utama tadi. Nah, itu kita udah pilih ya, udah dibesarkan, kita udah pilih ya, udah pilih anak betinanya lagi. Jadi ini udah termasuk cucu dan anak dari pacek utama tadi ya. Karena ini adalah hasil perkawinan inbreed. Nah, kalau udah kita siapkan lagi betina ini. Disiapkan lagi untuk produksi selanjutnya, yaitu line breed, teman-teman. Line breed adalah perkawinan antara dua individu yang memiliki ikatan darah, yang memiliki hubungan darah, tetapi tidak terlalu dekat. Contohnya, keponakan dan paman, kakek dan cucu, nenek dan cucu jantan. Ya, kakek dengan cucu betina, nenek dengan cucu jantannya. Itu termasuk perkawinan antara dua individu yang memiliki ikatan darah atau hubungan darah tetapi tidak terlalu dekat. Tidak sedekat inbreed ya. Tidak sedekat inbreed. Loh, kenapa kok disilang lagi menggunakan sistem line breed Mas Yuda? Karena hasil breeding dari inbreed, teman-teman ya, hasil breeding dari inbreed itu memiliki beberapa kelemahan. Contohnya, imunitas anak yang kurang bagus.
Jadi hasil anak dari inbreed teman-teman itu imunitasnya biasanya kurang bagus. Ayamnya itu daya tahannya kurang bagus. Ayamnya sering sakit-sakitan. Ya, ayamnya itu terlalu gampang terkena virus, terkena wabah. Seperti itu. Terus yang kedua bisa dari kecacatan. Jadi sangat berpotensi sekali timbul kecacatan teman-teman. Misal kaki ciker, paruh melenceng, terus mungkin sayap bogang, terus tulang dada nanti bengkok dan lain-lain. Terus bisa juga dari mentalitas yang kurang bagus. Kemungkinan sangat mungkin sekali hasil perkawinan inbreed ini nanti mentalitasnya kurang bagus. Gitu ya teman-teman. Jadi kita udah dapat anakannya dan udah seleksi juga, tetapi yang udah terseleksi ini masih ada kekurangannya. Walaupun sifat karakter dan genotip dan fenotipnya mungkin udah mendekati dominan ke pacek, ya, karena udah inbreed tadi ini. Jadi pola main, sifat-sifatnya, terus ciri fisiknya itu sudah hampir mirip dengan pacek utama tadi, ya. Nah, tetapi kita harus upayakan lagi agar supaya genetiknya nanti lebih kuat dan tidak berpotensi nanti lemah ya ke anak-anaknya. Karena apa? Karena indukan yang lemah itu akan berpotensi menurunkan genetik yang lemah juga. Jadi kita harus perkuat dulu. Ini hasil inbreed ini ya, kita udah pilih, udah seleksi yang betina. Nanti ini dikawinkan dengan pamannya. Dikawinkan dengan ayam jantan hasil dari crossbreed pertama. Dari pacek A dan induk B tadi ya. Dari crossbreed pertama. Sebelumnya kita udah ambil anak betinanya, tapi kita perlu simpan anak jantannya juga. Nah, ini di line breed. Kawinkan antara paman dan keponakannya. Dikawinkan. Nah, hasil anakannya ini teman-teman ya, hasil anakan dari line breed ini ya, itu adalah super breed teman-teman. Ya. Ini adalah super breed. Super breed itu apa? Super breed itu adalah materi yang sifat-sifatnya itu sudah sangat mendekati, yang genotipnya itu sudah sangat mendekati dengan materi yang kita gunakan di awal. Karena kita akan melestarikan pacek, berarti sifat-sifat karakter dan mungkin ciri fisiknya itu sangat mirip sekali dengan pacek utama yang kita gunakan teman-teman. Nah, ini yang kita cari teman-teman. Ini yang kita cari. Dan ini berpotensi besar dia memiliki genotip yang dominan. Jadi ketika super breed ini kita udah dapat ya teman-teman, ketika super breed ini kita udah dapat, ini kita bisa mencetak anak ayam ya yang kemungkinan kualitasnya sama rata. Kualitasnya sama rata dan sifat-sifat karakternya itu sangat mirip dengan kakeknya atau materi pacek yang kita gunakan di awal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika udah dapat super breed ini ya, ini materi. Jadi kita ambil betinanya kan. Kita ambil betinanya. Loh, Mas Yuda ngapain kok berproses panjang-panjang kita cuma dapat betinanya? Tunggu dulu. Super breed ini ya teman-teman yang udah kita dapat, udah kita seleksi, itu berpotensi sangat besar menghasilkan super fight yang luar biasa. Jadi kita bisa mencetak amunisi-amunisi yang mirip dengan kakeknya ya, materi pacek yang kita gunakan di awal, dan dia berpotensi sekali bisa mengikuti jejak si kakeknya, bisa berpotensi menangan juga. Dan yang paling ajaibnya teman-teman, anak-anak dari super breed ini nanti ya, itu nanti bisa seragam teman-teman, sama rata. Jadi mungkin teman-teman
sering menjumpai ya, sering menjumpai mungkin di peternak-peternak kecil, peternak-peternak pinggiran, bahkan tidak terkecuali peternak besar yang ketika dia beternak ya, mengawinkan antara dua individu, itu nanti anak-anaknya itu tidak seragam. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang ikut pacak, ada yang ikut biang. Itu memang sangat mungkin terjadi, teman-teman. Sangat mungkin terjadi karena banyak sekali penurunan sifat-sifat yang mungkin berbeda-beda antara genotip, fenotip, dominan, resesif, dan juga intermediate ya. Jadi intermediate ini apa? Intermediate itu adalah genetik yang hidup di dalam satu individu, tetapi dia memiliki sifat dominan dan resesif. Jadi anaknya nanti tidak menentu. Nah, karena menggunakan materi seperti itu nanti anak-anaknya tidak menentu. Tetapi ketika kita menggunakan materi super breed ya, nanti kita akan mendapatkan anak-anakan yang merata kualitasnya, dan kualitasnya itu tidak jauh berbeda dengan materi yang kita gunakan di awal. Ya, di awal yang super lock tadi, yang fisiknya bagus, yang bloodline-nya bagus, yang terahnya bagus, yang pola mainnya bagus, yang performanya bagus, dan yang menangan tadi di awal. Ini sangat berpotensi sekali untuk mengikuti jejak materi yang kita gunakan di awal. Nah, ini di akhir namanya itu super fight, teman-teman. Ya. Jadi petarung supernya. Nah, ini kita dari awal sampai akhir, dari mulai crossbreed, inbreed, landbreed, dan crossbreed lagi ya, itu kita bisa memakan waktu sangat lama, teman-teman. Bisa 4 sampai 5 tahunan, bahkan lebih. Nah, mohon maaf tadi saya belum jelaskan. Super breed ini dikawinkan dengan ayam seperti apa agar supaya bisa menghasilkan nanti anakan yang super fight. Saran saya nanti super breed ini itu dicarikan pejantan yang speknya bagus juga, yang berkualitas. Dan saran saya karakternya yang sama aja. Dari jenis dan karakternya itu yang sama aja. Jadi agar tidak berpotensi nanti jadi kacau ya. Jadi kita kalau udah dapat super breed, kita cari ayam jantan lagi yang bloodline-nya bagus, yang ciri fisiknya bagus, yang pola mainnya bagus sesuai dengan jenisnya, yang performanya bagus, dan yang menangan juga. Kenapa cari yang seperti itu? Agar supaya kita lebih aman dalam beternak ya, lebih aman. Jadi tingkat resiko keluar hasil yang jelek itu sangat rendah. Loh, Mas Yuda, kan kita udah dapat materi super breed yang memiliki genotip dominan. Kenapa kita harus cari pajak yang bagus lagi? Bukankah super breed ini yang memiliki genotip dominan akan selalu menurunkan anak-anak yang sifatnya nanti mengikuti induknya? Memang iya, memang seperti itu. Jadi ketika super breed ini yang udah berpotensi memiliki genotip dominan, mau dikawinkan dengan ayam seperti apapun, nanti anak-anaknya itu akan dominan mengikuti genetik atau sifat dari induknya. Tetapi agar supaya kita sangat rendah untuk potensi menghasilkan anakan jelek, kita cari yang pajak yang bagus juga dong. Percuma kan kita udah panjang-panjang kita berkarir, kita berproses untuk mendapatkan super breed ini, kalau nanti kita cara akhirnya atau penyelesaiannya itu terlalu menggampangkan, terlalu menyepelekan, alhasil jadi hasilnya itu tidak memuaskan. Jadi kita maksimalkan aja ya. Nah, tuh. Jadi prosesnya crossbreed, inbreed, landbreed, lalu crossbreed lagi. Ya. Baru menghasilkan anakan super fight. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini mungkin dalam penyampaian saya mungkin ada yang kurang tepat, mohon maaf sebelumnya ya buat
yang menemukan teori ini juga. Barangkali saya ada salah-salah penyampaian, sebelumnya mohon maaf. Dan buat teman-teman semua ya, saya sarankan. Jadi karena banyak sekali statement tentang teori ini, teori penelitian ini, ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang ragu-ragu dan lain-lain. Teman-teman ketika mau mengikuti praktek dari teori ini ya, mengikuti praktek dari teori ini, itu harus yakinkan benar-benar. Jangan nanti putus di tengah jalan, atau nanti di tengah jalan ketika berproses itu tidak maksimal. Yang sangat penting sekali ketika penyeleksian ya, itu penting juga. Jadi harus pinter dalam menyeleksi. Percuma kan nanti kalau kita menjalankan proses yang panjang, tapi ketika dalam menyeleksi kita asal-asalan, nanti hasilnya pun kurang maksimal ya. Jadi teman-teman harus diniatkan, dan menurut saya sistem perkawinan seperti ini, pelestarian genetik, itu cocoknya adalah untuk orang-orang yang mempunyai waktu luang ya, mempunyai tempat, dan mempunyai materi yang tidak sedikit, karena sangat panjang sekali prosesnya ya. Jadi menurut saya ini tidak cocok dilakukan untuk para pemula yang baru belajar ternak, tidak cocok, karena nanti memakan waktu yang sangat lama dan modal yang tidak sedikit pula teman-teman ya. Jadi kalau pemula ini saya kasih saran aja ya teman-teman. Kalau pemula menurut saya kalau mau beternak itu kita harus berekspektasi aja. Kita harus berekspektasi dulu. Misal kalau kita mau ternak mangon ya, yang nggak usah yang neko-neko lah. Kita cari pacek mangon dan biang mangon, nanti anaknya mangon-mangon. Kalau pengen ternak panat ya, yang super lock, kita cari pacek panat dan biang panat, nanti anaknya panat-panat semua. Dan itu sangat mudah sekali dilakukan ya. Emang bisa bagus Mas Yuda, bisa aja bagus. Yang penting dalam cara memilih materi itu kita selektif, dan kita menggunakan materi yang berkualitas juga tentunya. Seperti itu ya. Jadi ini saran aja. Saya menyampaikan apa yang saya tahu, tetapi saya menyarankan cara-cara yang simple juga untuk teman-teman semua ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, di seantero seluruh Nusantara, terutama buat yang pemula-pemula. Dan sekali lagi saya mohon maaf barangkali ada penyampaian saya yang mungkin kurang tepat ya, dan ada salah-salah. Saya mohon maaf sekali, karena memang mungkin pengetahuan saya hanya sampai segini ya. Jadi saya bisa menyampaikan hanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sahabat satu hobi, pecinta ayam maduan di seluruh Nusantara. Oke ya, seperti itu ya. Oke, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.